Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa waffiqna amalan maqbula amma ba'du. Bapak-bapak jamaah Masjid Nurul Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dari surah An-Nisa. Ayat kita pada malam hari ini adalah ayat yang ke-80 sampai 83. Temanya adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Surah An-Nisa ayat yang ke-80 sampai yang ke-83. Temanya taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Untuk itu kita awali dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Kita doakan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, mudah-mudahan diberikan kesabaran, diberikan semangat untuk memperbaiki keadaan dan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita baca ayatnya, halaman yang ke-91 surah An-Nisa ayat yang ke-80 sampai 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizan. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizan. Wa yaquluna ta'atun fa idza barazu min 'indika bayyata ta'ifah. Wa yaquluna ta'atun fa idza barazu min 'indika bayyata ta'ifah. Ta'ifatun minhum ghairal ladzi taqul. Ta'ifatun minhum ghairal ladzi taqul. Wallahu yaktubu ma yubayyitun. Wallahu yaktubu ma yubayyitun. Fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah.
فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Silakan Bapak Syed diulangi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Allah sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Baik, kita akan masuk ke kajian tafsirnya ayat yang ke-80 sampai 82. Temanya adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Hubungan ayat 80 dan ayat sebelumnya. Pada ayat sebelumnya diterangkan tentang sifat sebagian orang yang lemah imannya. Orang yang mereka lemah imannya apabila diperintahkan agar tidak memulai perang terhadap mereka diperintahkan agar tidak memulai perang terhadap orang kafir, dan kepada mereka diminta melakukan sholat dan mengeluarkan zakat sebagai pembersih diri dari sifat jahiliyah. Jadi ternyata sholat dan zakat itu membersihkan sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita. Perang terpaksa dilakukan jika keadaan memerlukan untuk membela agama Islam. Kemudian diterangkan dalil-dalil yang dikemukakan orang munafik dan orang mukmin yang lemah imannya ketika mereka ditugaskan untuk berperang. Maka pada ayat ini Allah mengulangi perintahnya agar mereka mentaati Rasul dan menerangkan tentang liciknya kaum munafik dan orang yang lemah imannya. Itu demikian hubungan ayat. Baik, Mas Toto masuk ke topik ayatnya, ayat yang ke-80. Mayyuti, siapa yang dia menaati Rasul Muhammad, faqad ata'a, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Waman tawalla, dan siapa yang dia berpaling dari ketaatan, fama, maka tidak arsalnaka, kami mengutus kamu alaihim, kepada mereka hafidho,
sebagai penjaga mereka. Baik, di dalam sebagian tafsirnya asbabun nuzulnya, ayat ini dijadikan sebagai celah untuk menolak ajakan Rasulullah. Dikomentari Rasulullah itu katanya mengajak kita mengesahkan Allah, tapi Muhammad sendiri kok mengajak untuk mentaatinya, gitu kan? Siapa yang taat kepada Rasul maka sama taat kepada Allah, gitu kan? Pokoknya mereka ngeles orang-orang yang kafir, orang-orang munafik itu bahannya ada aja untuk ngeles. Ini ayatnya kan, coba terjemah bebasnya dibaca Mas Toto pelan-pelan. Siapa yang mentaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Stop. Jadi kalimat itu dijadikan argumen oleh orang-orang kafir dan orang munafik untuk menolak ajakan Nabi Muhammad sebagai bahan. Loh, katanya dia mengajak untuk mengesahkan Allah, tidak mempersekutukannya, kok malah dia sendiri agar taat kepada Rasul terhadap Muhammad. Berarti kan sama aja loh, untuk seperti nabi-nabi yang lain, kayak gitu. Jadi ketika kita menyampaikan satu kebenaran, nanti ungkapan-ungkapan untuk menyudutkan itu pasti ada, Pak Tosi. Lanjut, Mas Toto. Dan siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Baik, di sini diberikan penjelasan. Zakar hadzal kalam tasliyatan lahu sallallahu alaihi wasallam anil husni. Ayat dan siapa yang berpaling maka aku tidak mengutusmu wahai Nabi Muhammad sebagai penjaga untuk mereka. Ini adalah kalimat untuk penghibur, untuk nentermin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yashtaddu husnuhu bisababi kufrihim wa i'radihim, karena sangat sedih disebabkan kekufuran mereka dan berpalingnya mereka. Jadi ketika kita dakwah, padahal motivasi dakwah kan kita kasih sayang, bener gak Mas Toto? Tapi yang didakwai kadang-kadang ngeles terus berpaling, sedih apa enggak teman-teman sih? Nah, sudah, kalau Rasul aja digituin, apalagi kita. Maka dengan ngaji nanti ketika ada orang kita ajak untuk berbuat baik, untuk taat kepada Allah, untuk nuruti aturan-aturan Allah, kok berpaling, ya sudah, kita diperintah, diutus tidak untuk bertanggung jawab kepada mereka, hanya kita menyampaikan. Ya Mas Wawan ya, nggak usah baper, nggak usah baper. Baper mulai dari dulu itu problem Mas Toto. Baper mulai dari dulu problem, dakwah malah dimentain, terus dicuekin, ditinggalin, gak ada apa-apanya. Di zaman Rasulullah dicuekin, dihina, ditentang, bahkan menghunus, itu kita nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Bersyukur kita bisa mengkaji ayat demi ayat, walaupun dikit-dikit itu adalah sebagai, katakanlah, pembimbing, penerang dalam kehidupan kita, petunjuk kehidupan kita dalam mengarungi, dalam menjalani kehidupan kita. Kalau nggak ada petunjuk Al-Quran, apa Pak Tosim? Baper ya? Kalau baper semangat apa nggak Pak Tosim? Nggak semangat. Kalau nggak semangat, ibadah nggak semangat, kerja nggak semangat, lalu ngapain di dunia? Jadi dunia itu jangan baper, karena baper itu akan membuat orang tidak semangat. Membuat orang apa? Tidak semangat. Nah, diantaranya adalah kalau tidak semangat itu bersedih, padahal sedih yang berlebihan itu bisa terindikasi digoda oleh setan. Bukan surah Al-Hasyr, surah apa? Surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr itu surah yang ke-59. Surah yang ke-59. Ya Allah. Surah yang ke-59
ayat halaman yang ke, Masya Allah, ini halaman yang ke 500. Oh, halaman yang ke 543 surah Al-Mujadilah, halaman 543. Halaman 543, ayatnya ayat yang ke-10. Pak Kosim dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Allah itu walaysa bidarrihim, rinya pendek, itu tadi panjang, dibaca pendek. Walaysa, ulangi. Alladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biidznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allah. Baik, Pak Toto diartikan ayat 10. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan setan, agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati, sedangkan pembicaraan itu tidaklah memberi bencana sedikit pun kepada mereka kecuali dengan izin Allah, dan kepada Allah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Baik, pembicaraan setan itu, ini kalau sebab turunnya ayat, sebab nuzul Mas Toto. Qatadah radhiyallahu anhu menegaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum munafik yang terbiasa saling berbisik di antara sesamanya. Mereka menyombongkan diri di hadapan kaum muslim sehingga memancing kemarahan kaum muslim. Innaman najwa minasyaiton. Najwa itu kan pembicaraan rahasia, pembicaraan yang boleh dikatakan berbisik. Berbisik itu ya sesuatu yang halus, yang pada gilirannya itu berdampak kepada perasaan manusia. Tujuannya adalah untuk membuat sedih orang-orang yang beriman. Jadi sedih itu tidak boleh berkepanjangan, harus ada solusinya. Lama-kelamaan kalau sedih baper, kalau baper nggak semangat beribadah, nggak semangat bekerja, dan seterusnya itu. Padahal sesuatu yang terjadi ya harus terjadi, kita tidak bisa menghindari. Innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu. Pokok orang yang sudah beriman kok tiba-tiba sedihnya berlarut-larut, wah bahaya nih. Itu jangan-jangan ada godaan setan. Harus tetap move on, kayak Pak Ustadz Mursal ini, move on dalam keadaan apapun, tetap move on kan, kayak gitu. Ya Allah, itu kenapa? Ya karena ya insya Allah imannya sudah berkobar-kobar di dalam, mau apapun yang terjadi tetap bersemangat. Alhamdulillah. Baik, kita minum terlebih dahulu. Baik, Pak Haji Mulkan, mohon izin minum dulu nih Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kok beda rasanya, ini dari belakang apa dari Pak Haji Mulkan nih Pak ini? Bismillahirrahmanirrahim. Kopi itu ya. Terima kasih Bapak. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita kembali ke surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Halaman yang ke 91. Baik,
Tosin sekarang wa yaquluna ta'atun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna, dan orang-orang munafik berkata, ta'atun, kepentingan kami adalah taat padamu. Fa'idha, lalu ketika baruzu, mereka keluar min indika, dari sisimu, bayyata, menyusun rencana pada malam hari, ta'ifatun, segolongan, minhum, dari mereka, ghairul ladzi, selain alladzi taqulu, selain yang mereka katakan kepadamu, wallahu, dan Allah yaksubu, dia menulis, ma yubayyitun, apa yang mereka rencanakan pada malam hari. Stop. Jadi mereka itu kalau di hadapan Rasulullah ada keputusan, ya kita taat, kita mengikuti. Tapi giliran keluar dari majelis, keluar dari kalangan, mereka menyusun rencana pada malam hari, tidak taat seperti yang diucapkan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal pernyataan itu sudah dicatat oleh Allah. Kalau orangnya sudah seperti itu, sikap kita bagaimana? Sikap Rasulullah, lanjut Pak Qasim. Fa'alid, maka berpalinglah kamu, anhum, dari mereka. Gak usah diurusi, gak usah gak usah diurusi lagi mereka. Jadi indikasinya udah jelas, di depan A, di belakang B, isu tempe, sore tape. Ya kalau pagi nasi uduk, siang nasi padang, mending ini isu tempe, sore tape, kata orang Jawa itu. Lanjut. Wa tawakkal, dan bertawakallah, Allahi, kepada Allah. Wa kafa billahi, dan cukup Allah, wakila, sebagai pelindung. Baik, biarin aja. Orang munafik itu ternyata cara memperlakukannya di dalam tafsirnya dijelaskan, ailatuh tiksitrahum, jangan engkau rusak rahasia mereka, karena urusan hati itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menyikapi orang munafik, orang yang mencela-mencela, itu adalah bersikaplah, biarin aja, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beda, Mas Papan, kalau orang kafir kan jelas, enggak, aku menentang, itu kan jelas. Tapi orang munafik itu lisannya mengatakan iman, hatinya kafir. Kalau orang model seperti itu bagaimana? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang kafir udah menampakkan kekufurannya, kekafirannya, menentang Islam, baru kita perangi. Tapi kalau orang munafik di sini adalah kita serahkan kepada Allah. Wa tawakkal, lanjut. Wa tawakkal 'ala Allah. Ulangi Pak Tasiko. Wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakallah kepada Allah. Nah, itu berarti kan jangan kita tangani, biar ditangani oleh Allah. Lanjut. Wa kafa billahi, dan cukup Allah, wakilan, sebagai pelindung. Dah Allah itu adalah sebaik-baik yang melindungi. Lanjut, ayat yang ke-82. Afala yatadabbaruna, maka apakah tidak mereka merenungi, menghayati Al-Qur'ana, kandungan Al-Qur'an. Stop. Tadabbur itu dari kata dubur. Dari kata apa? Dubur itu bagian belakang. Maksudnya ketika kita membaca Al-Quran itu merenungkan makna-makna yang jangkauannya itu masa depan. Itu namanya tadabbur. Ada tafakur, ada ta'ammul. Kalau tadabbur itu merenungkan ayat Al-Quran untuk masa yang akan datang. Itu namanya tadabbur, dari kata dubur. Dubur itu bagian belakang. Kita merenungkan Al-Quran. Contoh, janganlah engkau melakukan riba, karena riba itu diharamkan oleh Allah.
Perhatikan orang-orang yang melakukan riba. Apakah ada orang yang melakukan riba itu hidupnya tentram dan sukses dan seterusnya dan seterusnya? Ternyata orang Islam kok melakukan riba pasti bisa dipastikan kehidupannya amburadul, sengsara, acak kadul. Itu kan fenomena-fenomena. Itu namanya tadabbur. Itu salah satu objek merenungkan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dan tentunya tidak hanya itu, kita dituntut untuk melanjutkan objek-objek kajian-kajian perintah-perintah di dalam Al-Quran. Lanjut. Walau kana, dan seandainya ia adalah min indi, dari sisi ghairillahi, dari sisi selain Allah, lawajadu, pasti mereka mendapati fihi ikhtilafan, fihi di dalamnya ikhtilafan, pertentangan makna yang berlawanan, kasiron, yang banyak. Baik, di sini diberikan penjelasan seandainya Al-Quran bukan dari sisi Allah, bikinan manusia atau bikinan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu tak mungkin, itu tidak akan sesuai dengan kenyataan. Bi'ayyakuna bardu akhbarihi ghairu mutabiqin lil waqi, adanya informasi itu tak sesuai dengan kenyataan. Tapi apa yang diinformasikan oleh Al-Quran pasti sesuai dengan kenyataan. Walaupun sebagian informasi itu belum terungkap. Contoh informasi yang sesuai dengan kenyataan adalah seperti keseharian aja ya Pak Tosun ya. Surah Al-Baqarah sekarang, surah Al-Baqarah ayat 275, halaman 47, halaman 47, halaman 47, halaman 47. Baik, itu ayatnya panjang, langsung saya bacakan, mohon disimak, nanti Mas Toto yang membaca terjemah bebasnya itu. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas, dan seterusnya. Mas Toto. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Jadi orang yang makan riba itu adalah hidupnya tidak tenang. Hidupnya apa? Nyatanya disamperin debt kolektor. Ya kalau debt kolektornya bisa 1 itu bisa 4, kalau debt kolektornya 3, 4. Akhirnya hidupnya tidak tenang. Beberapa tahun yang lalu pas hari Jumat terjun dari jembatan Tol Jati Waringin Pondok Gede. Ya Pak Isan ya, jadi orang makan riba hidupnya pasti tidak tenang. Na'udzubillahi min dzalik. Itu sesuai dengan kenyataan. Lanjut Mas Toto. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Itu perkataan orang Yahudi. Perkataan siapa? Orang Yahudi. Jual beli itu sama dengan riba. Kurang ajar itu. Jual beli sama dengan, ini perkataan orang Yahudi. Pelaku riba pertama kali itu di dunia adalah orang Yahudi Madinah. Sehingga orang Madinah itu bahasa Jawa itu diplopoto. Apa diplopoto itu? Apa Pak Ustadz Mursalin kira-kira itu diplopoto itu bahasa Indonesianya apa itu? Dikibulin lah pokoknya itu sama orang Yahudi. Lanjut Mas Toto. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lanjut. Siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Astagfirullah, na'udzubillah. Tuh diancam oleh Allah pelaku riba kalau tidak bertobat jelas penghuni
neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Silakan Pak Ustadz Mursalin, ini surah An-Nisa, terus lompat ke beberapa ayat. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa di Al-Baqarah 185 itu kan ayatnya berbunyi Syahrul Ramadan alladzi Unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebenarnya Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia, isinya yaitu dan penjelas dari petunjuk. Jadi ada dijelaskan dalam Al-Quran ini berarti ada ayat-ayat yang isinya menjelaskan dari ayat yang sebelumnya, wal furqan, dan sebagai pembeda. Tetapi Allah menjelaskan banyak di dalam ayat, termasuk yang kita baca sekarang ini ayat 80 itu, bahwa wa ma arsalnaka alaihim hafizah. alaihim hafizah. Di ayat yang lain kan juga wa ma arsalnaka ila rahmatan Lil alamin. Aku tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali apa yang engkau lakukan semua itu adalah menjadi rahmat bagi alam. Jadi sunnah-sunnahnya, kepribadian-kepribadiannya itu merupakan rahmat bagi alam. Dan di sini juga aku lebih dikerucutkan lagi, aku tidak mengutus engkau ya Allah kecuali menjadi pemelihara mereka, hanya pemelihara manusia. Jadi tentang pengkhianatan di sini tadi dikatakan di ayat berikutnya bahwa kemudian dia tidak mentaati Rasul dan membuat perjanjian-perjanjian khusus. Nah ini sekarang ini banyak terjadi kepada orang-orang Muslim yang tidak berpegang teguh. Ya. Katakanlah sedang melakukan peperangan pemilihan pemimpin gitu. Kemudian setelah dia tahu ada kecurangan di kalangan dengan curang, kemudian langsung satu hari kemudian mengatakan bahwa saya menerima itu, dan bahkan semua berduyun-duyun bergabung dengan kecurangan. Nah ini menyampaikan antara hak dengan yang batil itu sangat dilarang sekali ini. Jadi memegang teguh kebenaran, walau kemudian nampaknya kemudian menjadi tidak mendapat kenikmatan yang besar, tidak mendapat sesuatu yang beruntung, itu disitulah kenikmatan yang menjadi ujian bagi orang. Insya Allah Allah akan memberikan kemenangan, karena kalau kita tidak mengikuti keteguhan di dalam apa yang dilakukan oleh Rasulullah, itu nanti akan berbalik kepada umat sendiri gitu. Nah, ini ayat ini saya kira pas banget, bagus sekali ya. Jadi bagaimana bahwa kita diperintahkan itu untuk kemenangan itu yaitu kembali kepada jalan yang benar, mengikuti langkah-langkah Rasulullah, walaupun nampaknya kok tidak strategis kayak kok gitu. Nah, ini memerintahkan kepada kita harus apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu menjadi rahmat, menjadi penolong, menjadi semacam ada perjanjian yang dipegang teguh itu akan menjadi patokan. Kalau sekarang orang berpatokan itu pada patokan hukum, patokan politik, patokan itu semua itu apabila dipegang itu dia akan menghormati. Zaman Yahudi itu aja bagaimana Rasulullah terlibat dalam perjanjian Hudaybiyah itu tetap tidak boleh dilanggar oleh Rasulullah karena itu perjanjian. Nah, apalagi ini adalah petunjuk bagi orang Muslim untuk mendapatkan satu kemuliaan Islam. Artinya kalau melanggar itu berarti dia tidak mencari kemuliaan Islam, hanya untuk mencari keuntungan dunia. Nah, saya kira mungkin itu tambahan. Terima kasih. Kita tadi ada sekelompok-kelompok adalah orientasinya itu adalah untuk keuntungan dunia. Itu surah Al-Maidah halaman 117. Ayat 52. Ini gambaran orang yang katakanlah tidak mengikuti petunjuk Allah. Ayat 52, Pak Mas Toto, pelan-pelan artinya dibaca.
Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani. Seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Ya Allah, itu. Lanjut Mas Toto, ayat 53. Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inilah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang-orang yang rugi. Jadi mengatakan beriman, akan tetapi aturan-aturan Allah itu tidak diikuti. Terus penghujung ayat, habitat a'maluhum fa asbahu khasirin, sia-sialah amal perbuatan mereka dan mereka akan menjadi orang-orang yang rugi. Ketika bergabung dengan orang beriman, mereka sumpah, ahaula'il ladzina aqsamu billahi jahda aimanihim, benar kita bersama kalian, padahal itu hanya omdo, ya, hanya apa? Omdo, tapi orientasinya adalah materi duniawi. Ternyata di dalam Al-Quran yang model seperti itu sudah digambarkan. Wallahu a'lam, kurang lebih demikian Pak Ustadz. Ini apa namanya, modal ayat, mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan lagi ini. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.